Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi dari UPBJJ Palangkaraya, DIM 0483425999. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk tugas 1 praktikum mata kuliah basis data, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah ERG dari sebuah rental, di mana terdapat beberapa tabel atau beberapa entitas yang nantinya akan saling berhubungan satu sama lain. Contohnya misalkan yang di atribut terdapat nama rentalnya, kemudian alamat, NPWP, serta nomor telepon dari rentalnya. Dan berikut adalah video selengkapnya. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai ERD untuk rental mobil Tono yang terdiri dari 4 tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Pada video kali ini saya menggunakan Navigate untuk mempermudah saya dalam membuat tabel serta membuat desain dari ERD-nya. Di sini terdiri dari 4 tabel atau 4 entitas utama, yaitu rental, kemudian mobil, customer, dan sewa. Nah, setiap entitas ini memiliki atribut-atribut tertentu, dan ERD ini menunjukkan relasi antar entitas atau menunjukkan hubungan antar tabelnya sesuai dengan kebutuhan bisnis rental mobil. Nah, yang pertama ada entitas rental, memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada NPWP yang kita beri tipe data varchar dengan ranknya 20, kemudian ada nama rentalnya, ini menggunakan varchar dengan rank 50, kemudian alamat dan nomor telepon. Nah, selanjutnya terdapat tabel atau entitas mobil. Di situ ada atribut kode mobil, kemudian jenis mobil, tahun mobil, harga sewa, dan NPWP, yang dimana itu nanti akan kita gunakan untuk menyimpan identitas dari mobilnya. Nah, pada ERD kita bisa lihat NPWP dengan kode mobil ini adalah ada tanda K-nya. Jadi NPWP dan kode mobilnya ini kita gunakan sebagai kuncinya atau primary key yang kita gunakan untuk menghubungkan antara entitas rental dengan entitas mobil. Jadi di sini entitas rental ke mobil ini adalah relasinya 1 ke N atau ke banyak antara rental dan mobil, yang artinya Tono rental atau satu buah rental ini bisa mengelola banyak mobil sekaligus. Kemudian pada entitas mobil itu memiliki referensi ke NPWP dari entitas rental, yang ini menunjukkan bahwa mobil ini adalah bagian dari rental tertentu. Nanti maksudnya untuk mencatatkan mobil ini punya rental yang mana, seperti itu. Kemudian setiap mobil ini dihubungkan dengan satu rental, yang berarti relasinya N ke 1. Ini untuk ke rentalnya. Tetapi satu mobil ini bisa disewakan berkali-kali dengan sewa. Itu maksudnya yang tabel sewanya. Jadi relasinya adalah dari mobil ke entitas sewa, relasinya adalah 1 ke N. Nah, selanjutnya untuk tabel sewa ini disewa. Selanjutnya untuk tabel sewa atau entitas sewa kita mempunyai K di nomor sewa, kemudian atribut selanjutnya adalah tanggal sewa, tanggal kembali, yang kita kasih tipe datanya adalah
date, ini untuk menyimpan tanggal. Kemudian ada atribut denda, nomor KTP, dan kode mobil. Nah, setiap transaksi penyewaan ini hanya terkait dengan satu customer dan satu mobil. Nah, tapi satu mobil ini atau satu customer ini bisa muncul banyak dalam transaksi penyewaan. Misalkan customer A ini bisa tercatat berkali-kali dalam transaksi atau dalam tabel sewa. Nah, relasinya ini adalah N ke 1 ke customer dan mobilnya. Kemudian untuk entitas customer atau tabel customer, nomor KTP ini kita gunakan sebagai key-nya. Kemudian ada atribut nama, nomor telepon, dan alamat customer. Nah, untuk atribut nomor KTP ini digunakan sebagai key, nanti maksudnya adalah berfungsi sebagai identitas unik dari pelanggan atau dari customernya. Kemudian nama ini untuk nama lengkap customer, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi, dan alamat tempat tinggal si customernya. Nah, untuk relasinya, setiap customer ini dapat melakukan banyak penyewaan mobil pada waktu yang berbeda. Jadi relasinya 1 ke N dengan sewa. Artinya satu customer bisa memiliki riwayat penyewaan yang beragam. Nah, misalkan hari ini ada melakukan penyewaan, kemudian besoknya atau minggu depannya melakukan penyewaan selanjutnya. Jadi nanti akan tercatat di transaksi tabel sewa. Saya jelaskan kembali untuk relasi antara entitasnya. Yang pertama adalah rental dan mobil. Ini relasinya adalah 1 ke N atau 1 ke banyak, yang artinya itu adalah satu entitas rental memiliki banyak entitas dari mobil. Nah, ini mencerminkan bahwa satu rental ini dapat mengelola beberapa mobil sekaligus. Kemudian selanjutnya adalah relasi antara customer dan sewa. Ini relasinya adalah 1 ke N. Jadi satu entitas customer ini dapat melakukan banyak transaksi penyewaan pada waktu yang berbeda. Relasi ini untuk mencatat riwayat penyewaan dari setiap customer. Jadi satu customer bisa nyewa berkali-kali di tanggal yang berbeda, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah relasi antar mobil dan sewa. Ini adalah 1 ke N. Artinya adalah satu entitas mobil ini bisa disewakan beberapa kali dalam waktu yang berbeda. Jadi setiap transaksi penyewaan melibatkan satu buah mobil. Nah, tetapi mobil tersebut bisa disewakan kembali di lain waktu, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ERD ini menggambarkan skema penyimpanan data untuk sebuah rental. Dalam hal ini adalah rental mobil Tono. Dengan struktur seperti ini, sistem ini bisa melacak data rental, kemudian informasi mobil, kemudian informasi customer, dan catatan transaksi penyewaan si customernya ini. Nah, jadi relasi antar tabel ini mempermudah proses pengambilan data, misalnya untuk mencari riwayat penyewaan customer tertentu, atau misalkan mobil tertentu. Misalkan mobil A ini berapa kali disewa dalam rentang waktu, misalkan kita ambil dalam 1 bulan. Nah, atau misalkan kita mau ngambil data customer, misalkan si A dalam bulan ini ada beberapa kali melakukan penyewaan mobil. Nah, seperti itu. Jadi bisa tercatat semua dengan baik dan mempermudah kita dalam pengambilan data selanjutnya, seperti itu. Oke, itu tadi adalah langkah-langkah dalam kita membuat sebuah ERD dari rental Tono sesuai yang di soal yang diberikan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa tabel. Ada tabel rental, kemudian tabel mobil, customer, dan sewa. Di mana tabel rental atau entitas rental itu kita gunakan untuk menyimpan informasi tentang rental mobilnya. Kemudian ada entitas mobil,
itu yang digunakan untuk menyimpan informasi detail tentang mobil yang tersedia untuk disewakan. Selanjutnya ada customer, yang kita gunakan untuk menyimpan informasi tentang customer yang akan menyewa mobil di rental Tono tersebut. Kemudian ada entitas sewa atau tabel sewa. Nah, ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang penyewaan atau tentang transaksi penyewaan. Siapa yang nyewa, kemudian tanggal sewanya kapan, tanggal harus kembalinya kapan, serta di situ ada benda yang digunakan untuk menyimpan apabila terjadi keterlambatan dalam mengembalikan mobil yang disewanya. Seperti itu. Itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk langkah-langkah pembuatan ERD. Apabila ada yang kurang tepat mohon dikoreksi, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.